Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mampir kembali di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya membuat video ya mengenai cara kirim uang ke berbagai exchange dan juga Trust Wallet ya di sini. Dan ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang baru memulai berinvestasi di cryptocurrency ya. Nah, untuk di sini saya menggunakan akun utama dari Indodax ya. Istilahnya eh, bukan toko kripto, tapi saya di sini menggunakan dari Indodax. Nah, di sini ingin saya perlihatkan sedikit ya teman-teman ya, cara untuk mentransfer 0 rupiah ya. Dan ada beberapa orang di video saya yang sebelumnya bertanya kenapa tidak menggunakan USDT. Maka di sini ingin saya perlihatkan sedikit ya. Ini USDT. Nah, jika teman-teman menggunakan USDT, kemudian teman-teman ingin melakukan penarikan ya, melakukan penarikan. Nah, misalnya teman-teman ingin melakukan penarikan sekitar 10 US dollar ya, maka di sini teman-teman akan kena biaya ya, di sini di bagian ini biayanya itu 21 US dollar. Itu untuk ERC20 teman-teman ya. Dan di sini ada 3 chains. Yang pertama ERC20 ini punyanya Ethereum, kemudian ini TRC20 punyanya TRX ya, dan BEP20 ini punyanya Binance Smart Chain ya. Jadi di sini ada perbedaan sedikit teman-teman ya. Kalau teman-teman pilih ERC20 maka biayanya adalah 21 USDT. Kalau menggunakan TRC itu 2 USDT, kemudian BEP20 teman-teman akan dikenakan sekitar 1 USDT. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan USDT ya teman-teman, melainkan saya akan menggunakan BUSD. Itu untuk mendapatkan 0 biaya di sini ya. Di sini saya ingin perlihatkan BUSD. Tinggal klik saja di sini, terus kemudian penarikan. Nah, sekitar 10 BUSD misalnya, itu biayanya 0 USD ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman lihat untuk total yang diterima BUSD adalah 10 US dollar. Nah, gimana sih caranya untuk kita melakukan withdraw ya, ataupun pengiriman ke berbagai exchange tersebut ya. Akan saya buat videonya satu persatu teman-teman ya, tapi saya tidak mengirim tokennya ke semua exchange tersebut. Cuman saya ingin membuat caranya saja teman-teman ya. Tapi salah satu exchange akan saya pakai atau akan saya kirim tokennya ke situ, yaitu Binance. Cuman untuk di Hotbit, Get.io, dan Trust Wallet akan saya tunjukkan caranya gitu teman-teman ya. Nah, untuk di sini apa yang perlu kita lakukan? Pertama kan kalau teman-teman melakukan transfer di Indodax kan masih menjadi rupiah ya teman-teman ya. Maka teman-teman harus membeli token BUSD dulu teman-teman ya. Kita siapkan token BUSD dulu. Sini klik saja BUSD. Kita beli. Oke, kalau di sini saya langsung saja teman-teman, di bagian area sini kan ini yang sell dan ini yang buy. Ini kita ngantri teman-teman ya. Kemudian ini yang menjual. Kalau kita beli langsung kita kena biaya taker teman-teman ya. Di sini ada tulisannya taker. Teman-teman taker ya. Tunggu di sini. Di area ini taker dan ini maker. Dan taker itu kita ngambil harga yang sudah ada. Misalnya harga orang jual kita langsung ambil. Tapi kalau kita maker, kita klik harga di sini gitu ya. Nah, cuman saya tidak mau menunggu, makanya saya langsung saja taker teman-teman di bagian sini di 14.379 ya. Di sini saya klik 100%, tapi saya tidak klik semuanya, saya ingin sisakan. Dan di sana saya klik saja 3.700.000 saja ya. 3.750.000 deh. Oke. Nah, di sini tinggal saya klik beli, konfirmasi. Nah, ini udah langsung kebeli ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Udah langsung kebeli di area ini ya, langsung kebeli. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan kirim ya. Kita akan kirim ke berbagai exchange. Dan di sini saya akan tunjukkan satu persatu teman-teman ya caranya. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja ke bagian found di area ini. Found, kemudian kita klik saja BUSD ya. Nah, setelah ini kita langsung saja ke penarikan.
Oke, setelah di sini teman-teman kita perlu yang namanya alamat Binance-nya ya. Kita balik, misalnya saya akan coba untuk kirim ke Hotbit teman-teman ya. Klik saja Hotbit. Nah, kemudian teman-teman langsung pilih saja di bagian sini yang namanya deposit ya. Ini ya deposit. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang namanya BUSD. Nah, setelah ini teman-teman perhatikan di sini ya, IRC20, ya IRC20 dan BEP20. Karena kita akan menggunakan jaringan BEP20, maka teman-teman pilih yang ini. Sebenarnya dari segi alamat sih sebenarnya masih sama teman-teman ya. Coba diperhatikan ya. Ya, ini masih sama karena ini adalah cross chain sebenarnya, tapi lebih amannya kita lakukan seperti ini saja teman-teman. Setelah itu copy address-nya. Copy, kemudian kita kembali ke Indodax. Setelah itu kita masukkan alamat pengiriman di bagian sini teman-teman ya. Klik saja di sini terus pilih alamat baru. Kemudian teman-teman di sini label ya, label itu sebenarnya untuk pengingat saja teman-teman ya. Sebenarnya hanya untuk pengingat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan label ini. Teman-teman tinggal ketik saja Hotbit untuk mengingat saja teman-teman ya. Kemudian alamatnya teman-teman paste di sini. Setelah itu teman-teman masukkan yang namanya BUSD-nya. Ya di area sini ya. Jumlahnya teman-teman masukin misalnya 260 US dollar. Nah, tinggal klik confirm, masukkan dulu di sini kode autentikator. Ya, kode autentikator itu yang teman-teman buat di bagian sini. Ini autentikator ya, ini Indodax. Nah, selanjutnya teman-teman untuk di Get.io juga hampir sama. Tinggal teman-teman klik saja di bagian aplikasinya, kemudian teman-teman pilih area wallet di sini ya, di bawah sini ya, klik bagian wallet, kemudian teman-teman pilih yang namanya deposit ya, di sini deposit, dan setelah itu teman-teman pilih yang namanya BUSD ya, tinggal klikkan saja di sini. Tapi saya di sini sudah ada teman-teman ya, karena saya sudah melakukan pencarian. Oke, setelah itu klik saja. Nah, setelah itu teman-teman selalu perhatikan juga antara ini dan ini teman-teman ya. Klik di bagian itu, kemudian salin saja. Caranya hampir sama saja seperti itu teman-teman ya. Kalau di Trust Wallet bagaimana? Kalau di Trust Wallet caranya adalah, tuh ya, saya keluarkan dulu dari sini, keluar dari sini. Nah, caranya di Trust Wallet adalah teman-teman masuk di aplikasi Trust Wallet, kemudian teman-teman pilih di area archive ya. Klik saja ini, kemudian teman-teman pilih Smart Chain. Kemudian setelah itu teman-teman copy saja. Ya, copy saja begini, kemudian masuk ke Indodax dan paste di sini. Itu begitu saja teman-teman ya caranya ya. Nah, untuk di sini saya spesifiknya akan transfer ke Binance teman-teman ya. Nah, di sini saya udah ada aplikasinya, saya tinggal klik Binance. Nah, setelah ini saya akan pergi ke dompet teman-temannya di area ini. Teman-teman lihat ya, di area itu dompet. Kemudian setelah itu saya akan store. Nah, di sini saya akan pilih yang namanya BUSD. Setelah itu klik saja. Nah, kemudian teman-teman pilih yang ini ya, yang ini. BEP20 ya teman-teman ya, bukan yang ini, tapi yang ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung saja teman-teman copy ya di area ini. Langsung saja di copy. Dan di sini ada keterangan setoran minimum itulah 0,000001 BUSD, kemudian perkiraan tiba itu adalah 15 confirmation jaringan ya. Nah, kita kembali langsung saja ke Indodax ya. Kemudian kita pastekan alamatnya di sini, klik saja di sini adalah Binance biar lebih memudahkan teman-teman ya. Dan untuk di sini saya langsung saja 260. Kemudian saya akan pastekan untuk Google Authenticator. Klik Google Authenticator, kemudian kita copy, kita paste di sini, kemudian kirim. Masukkan PIN,
Kemudian kita tinggal menunggu dari ini ya, menunggu dari email dari Indodax sendiri. Saya pause sebentar. Nah, untuk di sini untuk confirmation sudah ada ya, tinggal kita klik konfirmasinya saja, kemudian pilih yang bagian atas ini teman-teman ya. Klik saja itu, kemudian pilih browser yang diinginkan. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Jadi penarikan berhasil dikonfirmasi, permintaan penarikan Anda akan segera diproses. Oke, setelah itu kita tinggal menunggu teman-teman dari konfirmasi masuk ke Binance ya. Di sini kita tinggal menunggu ya. Tinggal menunggu di sini. Teman-teman bisa ngecek kalau untuk pengirimannya di bagian riwayat. Setelah itu teman-teman lihat di sini di approve. Di approve itu berarti belum sukses teman-teman ya, melainkan masih disetujui, dan kita tinggal menunggu. Kalau sudah sukses nanti akan muncul yang seperti ini ya. Biasanya tunggu, ini deposit. Tunggu ya, withdraw ya. Oke, ini di sini untuk tax ID-nya belum ada karena masih approve, belum statusnya sukses. Maka saya harus menunggu statusnya sukses. Jadi saya pause dulu ya. Ya, untuk sedikit memperlihatkan waktunya, di sana tertulis adalah jam 1:24 ya teman-teman ya. Kita tinggal tunggu jam berapa akan berubah status menjadi sukses. Oke teman-teman, akhirnya di sini status sudah sukses ya, dan teman-teman lihat sendiri di sini sekitar 2 menit ya, dari jam 1:24 jadi jam 1:26 tadi ya, sekarang sudah 27. Oke, setelah itu kita lihat ya tax ID, kita tinggalkan saja teman-teman ya. Kemudian kita langsung aja masuk ke bagian sini, kita cek apakah sudah masuk apa belum di bagian sini ya, ringkasan. Dan di sini belum masuk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tracking bisa ya. Kalau teman-teman mau tracking bisa, tinggal klik saja di bagian sini, kemudian tax ID-nya di copy saja. Setelah itu cari browser. Nah, setelah di sini teman-teman pilih saja yang namanya BSC Scan. Setelah itu paste tax ID di sini, kemudian klik saja pencarian ya. Cuma ini masih loading, teman-teman tinggal tunggu. Oke, di sini statusnya sukses. Di sini kita lihat untuk konfirmasi ya. Kita lihat di sini sudah berapa confirmation block. Di sini baru sekitar 2 block confirmation, berarti belum masuk ya, karena dari Binance sendiri itu adalah 15 ini ya teman-teman ya. 15 konfirmasi. Ya, di sini teman-teman bisa baca 15 confirmation baru masuk ke Binance ini ya. Jadi kita tinggal menunggu sampai dengan waktu yang diisyaratkan. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Kita cek untuk confirmation di sini. Oke, di sini sudah 17 block confirmation udah masuk ya teman-teman. Jadi sudah sampai di sini ya untuk uangnya. Jadi gitu aja ya teman-teman ya caranya untuk transaksi di kripto ya. Dan kita bisa tukar teman-teman untuk di spot kan. Kita langsung saja pergi ke bagian pasar, ke bagian ini, kita tukar yang tadinya BUSD. BUSD ini kita tukar ke BNB teman-teman, ke USDT teman-teman ya. Nah, yang ini ya teman-teman, BUSD to USDT. Jadi kita jual saja teman-teman. Di sini klik saja semuanya 100% ya. Maka kita akan menerima untuk pembayaran dari BUSD ke USDT itu sekitar 259,81. Jadi sekitar 0,2 ya untuk potongannya ya. Maka kalau kita kalkulasikan dari awal pengiriman itu sekitar 0,2. Tapi kalau teman-teman bisa menunggu ya, kan harganya biasa naik turun ya untuk di sini. Biasanya itu kalau harganya lebih tinggi maka kita malah untung teman-teman ya. Ya, jadi begitu saja teman-teman caranya untuk kita mendapatkan
ataupun cara untuk ngirim uang ya, cara untuk mengirim uang dari Indodax ke berbagai exchange ataupun dari toko kripto mungkin sama ya, cuman saya sendiri tidak pernah melakukan transaksi menggunakan BUSD di toko kripto. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah melakukannya bisa ngasih info ke saya ya. Sebenarnya di sini kalau ingin sedikit informasi ya teman-teman ya, kalau dari BUSD sendiri teman-teman itu kan 0 rupiah ya, tapi ada yang lebih murah lagi dari istilahnya lebih murah lagi gitu ya. Oh sorry. Maksudnya gini, ada yang murah juga gitu ya teman-teman ya, tapi sekitar 0,01 ya itu untuk fee-nya. Teman-teman mungkin udah tahu, videonya juga pernah saya buat. Itu adalah XLM teman-teman ya. Saya kalau transaksi dari Indodax itu biasanya ya dulu saya menggunakan XLM. Tapi setelah saya tahu menggunakan BUSD itu 0 rupiah, maka saya selalu menggunakan BUSD dan jaringannya juga cukup cepat ya teman-teman ya. Nah gitu. Tapi kalau khusus teman-teman dari ada yang nanya ke saya ya, kenapa saya tidak nge-withdraw menggunakan TRX gitu ya, menggunakan USDT di Hotbit gitu ya. Mari kita lihat teman-teman ya, kalau kita gunakan USDT, kita tarik dari Hotbit gitu ya, terus kita menggunakan jaringan apa saja ya di sini ya. Tapi di sini saya ingin perlihatkan bahwa di sini untuk jaringan TRX sekalipun itu adalah biayanya adalah 1 USDT. Teman-teman tahu kan 1 USDT itu setara dengan 14.000 ya. Kalau kita menggunakan ERC20 fee-nya segini ya teman-teman ya. Fee-nya segitu, sekitar 50 US dollar. Kalau teman-teman menggunakan BSC itu fee-nya 1 ya teman-teman ya. Teman-teman menggunakan Medreserve itu saya nggak tahu apa itu ya. Arbitrum ya. Di sini juga ada Polygon, Heko, FTM, kemudian Avax, Omni. Jadi ini adalah chain teman-teman ya. Ini chain atau blockchain sendiri atau menggunakan smart contract dari berbagai berbagai blockchain gitu teman-teman ya. Nah, di situ kita bisa lihat teman-teman ya, tidak ada yang lebih murah dari TRX sendiri teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini TRX berapa biayanya, atau sekarang sudah ditahan ya. Oh ya, di sini sekarang untuk saat ini ditahan teman-teman ya untuk TRX. Kalau teman-teman menggunakan XLM, nah kalau saya kan biasanya dari Indodax, saya dulu menggunakan XLM ke Hotbit, tapi sekarang saya menggunakan BUSD. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan XLM dari Indodax ke Hotbit itu biayanya adalah 0,01, tapi kalau teman-teman menggunakan XLM dari Hotbit ke Indodax maka biayanya mahal teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini XLM Stellar Lumens ini, kalau teman-teman lakukan penarikan itu biayanya adalah 8 XLM. Nah, untuk satu LSM berapa? Kalau nggak salah 4.000 ya, 4.000 kah? Kalau 4.000 ya berarti kali 8 ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi mahal, jadi saya menggunakan yang namanya TRX karena TRX jauh lebih murah teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini TRX harganya itu adalah 0,065, kemudian XLM itu di sini adalah 0,2, berarti 0,2 dikali 8 berarti estimasi itu sekitar 17 ya, atau 1,7 US dollar ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman video kali ini yang bisa saya buat. Semoga teman-teman bisa paham atas video kali ini dan semoga teman-teman terbantukan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, dan happy cuan ya teman-teman ya. Selalu berdoa agar kita selalu cuan di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.